Oke, ketemu lagi bersama saya Mam Sally dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang otomatis yang positif yang kami harapkan agar apa yang akan kami sampaikan hari ini di acara BTS Bincang Tips Sukses bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nonton sore hari ini dan bisa menjadi mungkin tumbuh ide-ide atau mungkin tumbuh inspirasi motivasi gitu ya, yang bisa membantu teman-teman untuk mulai mempunyai semangat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Oke, acara ini adalah acara yang ketiga. Nggak kerasa udah masuk minggu ketiga kita mengadakan acara BTS ini. Nah, hari ini, minggu ketiga ini, kita akan ngobrol sesuatu yang menarik. Nah, ini sebenarnya adalah uh, tips ya, tips untuk para ibu-ibu muda atau para jomblowati yang punya rencana untuk berumah tangga, pastinya dong, ya kan? Kan nggak mungkin tuh kalau pasti pingin ada keinginan. Nah, ini adalah tips untuk mereka yang ibu-ibu muda yang butuh nih, butuh dapetin penghasilan, tapi punya anak, terus gimana dong gitu ya. Kenapa saya angkat berita ini, saya angkat tema ini, karena saya sering sekali ketemu ibu-ibu muda yang butuh, dia butuh nih, saya mau, saya butuh gitu. Tapi anaknya selalu menjadikan alasan untuk tidak mau melakukan action. Ya, apakah salah? Nggak ada yang salah, teman-teman. Makanya judulnya tema hari ini kan mau jadi motivasi atau jadi penghalang. Jadi anak itu bisa jadi motivasi kita, bisa juga jadi alasan atau penghalang kita untuk memenuhi atau menjadi lebih baik. Saya sendiri, anak saya itu jadi motivasi. Kalau kakak-kakak atau adik-adik atau teman-teman di sini yang ingin tahu kenapa saya memilih bisnis Oriflame, bisa baca juga di fanpage ini. Promosi lagi, iklan lagi gitu ya. Bisa baca tentang serial story Mom and Kong JS. Jadi itu adalah perjalanan saya menjalankan bisnis Oriflame. Tahun ini saya memasuki usia 21 tahun di Oriflame ya, bukan usia saya 21 tahun ya. Nah, teman-teman bisa baca di situ dan teman-teman bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri di situ bahwa alasan kenapa saya akhirnya mau jalankan fokus bisnis Oriflame itu justru anak saya gitu. Karena waktu itu saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya menurut versi saya ya. Karena bagi saya kalau saya harus sorry membelikan susu ya untuk anak saya waktu itu dan saya harus memilih susu yang paling murah itu sakit hati banget gitu. Dan itu kondisi saya waktu itu awal sebelum saya menjalankan fokus menjalankan bisnis Oriflame dan itu benar-benar menyakitkan buat saya. Kemudian saya harus mengambil beberapa keputusan yang bisa membahayakan gitu ya kan, hanya gara-gara saya nggak punya duit saat itu. Jadi waktu saya menjalankan bisnis Oriflame, waktu saya fokus, itu anak saya baru umur 6 bulan. Jadi masih kecil, masih baby gitu ya. Terus kemudian tahun 2004 saya punya anak saya yang kedua. Ya, dan saya masih fokus jalankan bisnis Oriflame. Kenapa? Karena malah justru saya mencapai posisi double diamond itu di tahun 2006 saat anak saya masih kecil-kecil. Berarti pada saat saya ngerjain bisnis Oriflame itu justru pada saat anak saya masih kecil-kecil. Nah, itu jadi motivasi buat saya, anak saya itu. Jadi bukan jadi penghalang yang bikin, ya anak saya masih kecil, saya nggak bisa gitu. Nggak ada yang salah teman-teman, tapi hari ini, sore ini saya ingin membuka wawasannya teman-teman, membuka satu ide atau cara pandang yang berbeda, yang mungkin bisa membuat teman-teman jadi punya ide, oh iya ya ternyata tetap bisa dikelola kok waktunya asal kita mau. Anak kita bukan penghalang kok, anak kita itu justru harus jadi motivasi supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Untuk siapa? Untuk anak kita. Nah, sore hari ini saya membawakan tema itu karena itu tadi saya ingin membantu, saya ingin bisa menginspirasi ibu-ibu muda yang saat ini punya anak kecil tapi butuh duit gitu. Apalagi zaman sekarang pandemi begini kan, mungkin suaminya bisnisnya lagi turun atau mungkin suaminya lagi mengalami yang namanya di PHK gitu. Daripada
dobrak atau apa daripada maksa-maksa atau ngerengek-ngerengek sama suami, lebih baik yuk kita mikirin gimana caranya kita bisa bantu suami kita bisa bantu keluarga kita sambil tetap jaga anak, ya kan? Nah, tapi bukan saya narasumbernya hari ini, ya, karena kalau saya mungkin teman-teman udah sering gitu ya, udah bosen gitu ya, enggak, saya nggak mau sampai cuman saya yang jadi narasumber, tapi justru saya pingin mengundang, jadi saya sudah mengundang nih satu ibu rumah tangga luar biasa banget. Keren banget kalau nanti teman-teman dengar deh ya. Keren banget. Kenapa? Karena ibu muda ini juga punya anak, ya. Kalau saya dulu waktu jalin bisnis Oriflame 6 bulan anak saya yang pertama, terus kemudian 2004 anak saya yang kedua. Setelah itu nggak ada lagi gitu ya, cukup 2 aja gitu. Nah, ibu satu ini luar biasa teman-teman. Saya sendiri nggak habis pikir, tapi keren banget. Makanya kenapa jadi narasumber ya? Nggak cuma 2, nggak cuma 3, nggak cuma 4 teman-teman. Karena ternyata kabar terbaru bulan Januari kemarin, beliau ini, ibu muda cantik ini, baru melahirkan anaknya yang kelima. Wah, keren banget ya teman-teman. Gila, Bo, gitu ya. 5 anak ya, masih kecil-kecil. Tapi jangan dilihat 5 anaknya dong. Lihat prestasinya dong. Pada saat beliau ini punya anak 4, ya, beliau mencapai senior manager, mencapai director. Luar biasa kan, amazing kan. Nah, jadi makanya kenapa saya jadi narasumber gitu loh. Jadi buat ibu-ibu muda di sana yang lagi cari penghasilan, lagi cari tambahan nih, lagi mau bantu suaminya, terus bingung anaknya baru 1, gimana ya cara jaganya, yuk belajar, yuk ditekin ya. Jadi kakak-kakak punya member, punya kenalan, yuk ditekin teman-temannya itu yang ibu-ibu muda yang lagi butuh duit tapi lagi bingung anaknya 1 gitu kan, jaga tapi nggak bisa ngasilin duit. Yuk belajar sore hari ini. Ini dari ibu muda punya 4 anak loh waktu SM itu. Amazing kan? Kita akan belajar banyak pokoknya. Saya sendiri sampai exciting sekali gitu, pingin tahu gimana caranya. 4 anak tapi bisa SM, bisa dapetin penghasilan 5 juta, 6 juta sebulan di Oriflame. Terus kemudian kemarin baru melahirkan Januari, dan taulah teman-teman apa yang terjadi. Nanti kita dengar ya. Di bulan Januari beliau ini sambil baru melahirkan bisa menghasilkan penjualan 8 juta. Oh my God, gitu kan, luar biasa kan, dengan 5 orang anak yang masih kecil-kecil, yang satunya baru lahir. Ini kita harus belajar nih. Jadi ya buat teman-teman, sebelum saya panggil nih narasumbernya, yuk buruan tek komen-komen, komen mention gitu ya, mention di komen, panggilin member-membernya, panggilin kenalan-kenalannya supaya belajar sore hari ini jadi mendapatkan ilmu dan inspirasi ya. Jadi buruan yuk, cepet ya. Oke, langsung aja. Pada penasaran kan siapa ibu cantik ini ya? Langsung aja. Kayaknya mungkin fotonya dulu deh ya. Atau nanti deh. Orangnya dulu deh muncul supaya tahu bener nggak sih gitu kan ya. Saya langsung panggilkan aja ibu muda satu ini. Krista. Halo Krista. Selamat pagi. Halo. Semangat pagi. Aduh, masih kelihatan ya kakak-kakak wajah baru melahirkannya. Gendutnya tidak tersamarkan ya. Aduh, enggak masalah. Itu namanya gendut berkah. Karena baru melahirkan satu malaikat kecil ke dunia ini. Selamat ya, kakak Krista, buat kelahiran babynya. Namanya siapa nih? Putri cantik kan ya, Putri ya? Namanya Elis Emanuela. Elis Emanuela, aduh cantiknya namanya. Oke, jadi berikutnya ada rencana yang saya setengah lusin. Stop dulu. Ayo. Semangat. Aduh, jujur Kak Krista saya kaget kemarin waktu saya dikasih tahu bahwa kelima. Oh my God, amazing gitu ya. Oke lah, kita nggak boleh ngobrol sendiri ya sore hari ini.
kita mau berbagi, mau sharing gitu ya, supaya teman-teman yang di luaran sana, yang ibu-ibu muda, yang butuh nih penghasilan, apalagi di zaman kayak begini ya, butuh penghasilan tapi merasa bahwa gimana nih aku punya baby kecil gitu ya, gimana aku bisa dapat penghasilan padahal aku baru melahirkan atau baby saya baru masih kecil gitu. Kita berbagi tips-tips dari Kak Krista sore hari ini. Oke? Ya, siap dong pastinya. Amazing banget. saya kemarin dengar kamu 4 SM aja sudah terkaget-kaget. Ini 5, terus kemudian bisa jualan 8 juta. Oh, kalau orang Manado bilang soba flau. Betul ya, soba flau ya. Bahasanya selama dari Manado. Ini mau gold, jadi mesti bakuat. Amin. Pasti dong. Lagi pula pengeluaran juga tambah banyak, 5 orang ini. Oke. Sebelum kita ngobrol tentang tips dan segala macam, boleh nggak Kak Krista berkenalan sedikit statusnya apa? Ya pasti ya ibu rumah tangga dengan 5 orang anak gitu. Nanti mungkin fotonya bisa ditampilin. Statusnya apa, terus alasan pertama joinnya itu kenapa di bisnis Oriflame? Silakan. Ya, terima kasih, Mom. Perkenalkan, nama saya Krista Maringka, ibu rumah tangga, 5 orang anak, berasal dari Milano. Sebenarnya ada rasa malu, Jo Kang, kalau bilang, anaknya berapa? 5. Orang pada kaget. Enggak. Itu berkah. Yang penting kita tidak merasa bahwa itu jadi beban kan. Makanya harus giat bekerja. Betul. Nah, anak yang pertama saya usianya 14 tahun. Yang kedua 13 tahun. Jadi jaraknya cuma kecil. Baru yang ketiga 8 tahun, keempat 3 tahun. Yang kelima ini baru 1 bulan. Boleh bayangkan bagaimana rempongnya saya ngurusin anak 8 tahun, kalau yang kakak-kakaknya yang laki-laki 2 kan sudah besar. Yang 8 tahun, 3 tahun sama yang 1 bulan ini. Kalau yang bayi kan belum terlalu banyak embel-embelnya. Tapi yang ketiga sama keempat, aduh, soal ngurusin makan, mandi, yang satu belajar, apalagi sekarang belajar online, bagaimana rempongnya, tapi kita eksis. Tapi jangan sampai viral ya. Krista jangan sampai viral. Gara-gara ngajarin online ya. Nanti viralin Oriflame, Jo. Iya, nah, betul. Alasan saya gabung Oriflame, sebenarnya saya cuman suka dapat bonus dari Oriflame. Kan kalau di Oriflame belanja berapa, gratis apa. Kalau dulu kan gratis. Ah, ini tebus murah, 299.000 atau 499.000. Karena terus terang saya basicnya dari sekolah memang penjualan SMK ya, perdagangan. Jadi ilmu dari sekolah sampai berumah tangga kepake, nggak sia-sia. Terus basic pekerjaan dulu juga semuanya sales. Tapi jangan salah, kebanyakan orang memandang remeh kalau bilangnya sales. Tapi tahukah Anda, sales itu adalah ujung tombak perusahaan. Sales itu ya justru duitnya banyak ya. Iya, jangan memandang sebelah mata. Terus saya kerjanya terakhir sebagai beauty advisor salah satu kosmetik ternama di Indonesia yang sudah tidak perlu diinikan namanya. Jadi kalau basic untuk menjual kecil. Target saya pribadi dulu 25 juta ya guys. Berarti 8 juta masih kecil dong. Kecil. Sayo. Tapi sekarang kalau di Oriflame yang saya ini kan kerja tim.
Kalau dulu saya kerja sendiri aja 25 juta bisa. Apa sih 8 juta, ya kan? Tapi dulu gabung di Oriflame, saya cuma suka namanya emak-emak ya, suka hadiah-hadiah gratis, dapat tas, dapat produk gratis, cuman itu. Terus gabungnya dari 2006 pula, lama sekali. Tapi non-aktif, balik lagi, timbul tenggelam. Nah, saya fokus di Oriflame nanti tahun 2016. Waktu itu diajak gabung oleh sepupu saya. 2015 saya bergabung, bulan November kalau tidak salah. Tapi saya cuma order 1 bulan, berikutnya saya mau dapat apa di Oriflame. Karena dulu-dulunya pernah gabung kan, pernah sampai 6%, tapi ya sudah berhenti ya. Nah, terus setelah suami saya dulunya kerja di perusahaan tambang di Halmahera, mama saya sampai sekarang masih di luar negeri. Yang saya pikir kalau untuk soal uang, mama saya tetap ada jatah, ada juga jatah dari suami. Jadi pikirku ngapain mau Oriflame. Nah, tapi tahun 2012 saat ada PHK besar-besaran di perusahaan tambang itu di seluruh Indonesia, kena getahnya, suami saya waktu itu bukan di PHK ya, tapi minta berhenti. Tapi walaupun dapat pesangon, karena belum tahu berbisnis, jadi uangnya habis. Jadi waktu itu saya mikir, biasa 1 minggu 4 kali saya jalan-jalan ke Manado, orang Tondano tuh turun gunung, suka-suka nongki-nongki sama teman-teman, shopping-shopping. Ini, aduh, nggak ada duit kok, gimana? Ya, jadi saya fokus Oriflame. Bulan pertama itu saya fokus 9%, bonus saya 140.000. Downline saya lebih tinggi. Kok bisa? Itu di Oriflame itu bisnisnya adil. Jadi siapa yang kerja, dia penghasilannya lebih tinggi. Terus saya cariin upline saya. Saya cuma bilangnya gini, mak kan gila duit ya. Matre. Tapi jangan salah, bukan matre. Realistis. Karena kita butuh. Jadi saya cariin upline saya yang sepupu saya itu, di Silvana. Saya bilangnya begini, saya mau dapat uang lebih banyak dari ini, gimana caranya? Terus dia bilang, dia ditunjukkannya cara saya untuk mendapatkan pundi-pundi lebih dari Oriflame. Dan bulan berikut saya naik level 12%, bonus saya 900.000. Saya lebih, kalau kayak di film-film kartunnya, matanya sudah berbunga-bunga duit. Ijo. So ijo. Dan ketika dolar sudah lebih semangat. Jadi kerja saya dulunya, terus terang saya bukan orang yang suka bangun pagi, bukan suka ya, tapi memang nggak bisa bangun pagi, makanya saya nggak mau kerja jadi karyawan. Karena saya susah bangun pagi. Kedua, nggak mau juga jadi karyawan karena saya keras kepala, saya nggak mau diperintah-perintah. Saya mau perintah diri saya sendiri aja. Terus waktu aktif itu semangat-semangatnya pagi sudah bangun, kerjain pekerjaan rumah langsung jalan. Sore pulang mandi, jalan lagi. Akhirnya di bulan ketiga saya aktif, saya loncat 2 level 18%. Bonus saya kurang lebih 2 jutaan atau 3 juta lebih itu. Lebih semangat. Dan memang lama juga tertinggal di 18%. Nah, itu saya merasakan prosesnya. Karena kalau mau sukses, tidak ada proses juga saat kita jatuh ya, tidak bakalan bisa bangkit lagi. Tapi di sini saya sudah merasakan proses jatuh bangun, terjatuh, luka. Jadi itulah mengapa saya mau fokus di Oriflame. Saya pikir ini kita kerja dari rumah, bisa dapat penghasilan sampai 6 jutaan. Mau minta dari mana, ya kan? Dan alasan saya fokus di Oriflame, I'm a independent woman. Saya adalah wanita yang mandiri. Saya nggak mau berharap
berharap orang, apalagi suami. Bukannya suami pelit, tapi betapa tidak mengenakannya saat saya menyukai suatu barang atau apapun itu yang ditawarin orang dan saya jawabnya, ntar ya, mau tanya suami. Nggak mau saya. Jadi, I get what I want. Keren. Jadi harus ada penghasilan sendiri. Jangan cuma minta-minta suami. Kalau di sini di Oriflame, kalau saya banyak jualan, kalau bonus ya otomatis tiap bulan ada ya. Kalau banyak jualan kan dapat produk-produk gratis itu saya jual buat beli sepatu. Jadi tidak perlu minta suami. Gajinya pun, bonusnya pun tidak utuh gitu dong. Artinya ndak kalau untuk kita beli-beli ini jual-jual bonus-bonus aja begitu. Jadi alasan kita fokus di Oriflame itu. Terus bukan kebanyakan gini ya, orang yang kita ajak gabung kebanyakan menolak. Bukan kerja di Oriflame ndak ada prosesnya langsung enak gitu aja langsung naik level, karena kebanyakan orang, aduh Kak Krista enak ya sudah level segini. Kita mikirnya, Anda pikir saya langsung terbang ke level itu? Saya juga melalui proses, artinya terkadang saya juga stres, urus anak banyak, kita harus berbagi waktu, gimana mau bagi waktu, sementara kita kerjanya kebanyakan malam, paginya kita bangun lat. Artinya manajemen waktu kita masih ini dang, bobrok di manajemen waktu. Tapi akhirnya juga bisa kan. Itu waktu kapan itu? Waktu SM atau belum? Pas 18%? Iya. Sebelum SM kita... Itu, proses itu yang kamu alami? Iya. Sampai sekarang juga tetap ada proses-proses kecil. Iya, pasti. Gitu. Apalagi ini baru ada belajar kan. Waktu itu anaknya baru 3 berarti ya? Anaknya waktu itu baru 3 ya? Waktu fokus Oriflame 3. Oke. Nanti pas waktu sudah fokus Oriflame, pas ke Bali, ini memang ya kalau saya pulang director seminar langsung jebol. Gara-gara ditinggal ke director seminar, keluar rumah, pulang pakai gimana hamil. Katanya lama ditinggal seminggu kan. Tahu kan? Kita ikut batch yang tahun 2017 ya, waktu kali yang pertama itu. Pulangnya beberapa bulan kemudian kan hamil. Sudah hamil waktu itu pergi ya. Di situ saya mengalami depresi namanya. Karena pikirku, waduh karirku baru naik ini, terus hamil lagi. Jadi kita merasa itu jadi penghalang untuk kita karir. Tapi kita ambil hikmah positif Jo. Karena waktu nggak mungkin kembali dan waktu nggak diam nungguin kita yang lagi frustasi. Jadi waktu SM itu hamil, pas rekognisi bulan Juni itu hamil 7 bulan. Karena Agustusnya dia lahiran dan anakku pengertian banget. Saat bulan Juli saat kontraksi itu di akhir bulan. Terus saya elus-elusin perutnya. Nah, ini mau tupo. Nggak jadi dia keluar kan. Awal bulan lagi sudah datang kontraksi. Nah, ini belum gajian. Nah, pas gajian tanggal 7 dia lahir. Berarti anak itu sebenarnya dari dalam kado, bener ya kata orang, kalau anak itu sebenarnya bisa diajak ngobrol, diajak kerjasama ya. Ini buktinya di perut aja, mau percaya nggak percaya, tapi kenyataan gitu ya kan. Bener-bener ternyata bisa diajak ngobrol juga. Iya.
Iya. Jadi sebenarnya bukan tidak ada halangan, halangannya banyak sekali saat ngurusin anak banyak, bukan tidak ada halangan. Cuman niatmu sampai di mana dang kalau orang Manado dang sampai di mana niat sebenarnya. Kalau cuma mau menghayal, aduh tapi anak banyak, kita mau kerja bagaimana, ya selama kita cuma menghayal dan berdiam diri, tidak mungkin kayak ini kan. Kalau mungkin orang lain pikir, duh baru lahiran, sama dengan upline saya yang mengunjungi saya waktu anakku masih 3 minggu kurang lebih. Aduh, kamu baru melahirkan, nanti apa kan kalau bahasanya lia-lia jono bagi terang dia bilang. Apa bahasa Indonesianya enggak ngerti kita. Tapi kita cuma bilang begini ya. Kita termasuk orang yang pintar mensugesti diri saya sendiri. Karena pikirku kalau kita ingat sakit, banyak lihat handphone mau sakit kepala, ya mau sakit beneran. Jadi kita cuma pikir, ya sudah kita mau kerja. Saya pikir mau kerja, mau cari uang for anak-anak, tapi motivasi hanya itu, dan sampai sekarang saya tidak pernah sakit kepala loh, puji Tuhan. Jadi itu sugesti. Jadi kalau bilang, aduh kita itu anak masih kecil, kita masih begini, ya ngana so suges ngape diri. Jadi memang enggak mau jadi. Sudah dipatok di dalam, sudah dipatok ke diri sendiri di alam bawah sadar bahwa ya kita enggak bisa, kita anakku masih kecil, aku masih begini, kan kalau biasa melahirkan, habis melahirkan tuh pasti susah lah begini gitu kan. Itu tergantung niat kita memang kalau mau ngelawan. Bener banget. Aku soalnya aku sendiri juga ngalamin gitu. Nanti kita kalau enggak sukses di Oriflame mau jadi ini apa sama kayak Tommy Rafael, sugesti orang. Enggak lah, saya yakin saya pasti sukses di Oriflame. Amin, benar. Semua memang tergantung niat ya, kakak-kakak tadi ya udah dengar ya alasannya. Jadi meskipun alasannya istilahnya gini loh, mau anak berapapun sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu bukan di, oh anakku masih kecil, bukan gitu. Tapi masalahnya adalah di niatan kita sendiri gimana, ya kan? Bener nggak? Karena kita pernah ada satu momen begini. Waktu itu suami sempat protes. Sudah kamu berhenti Oriflame-an. Kapan itu? Kapan? 2 tahun belakangan. Karena kita memang fokusin, aduh terkadang sudah lupa waktu sebenarnya. Jadi kita bilangnya begini, mau apapun yang terjadi, saya tidak akan berhenti Oriflame-an. Karena kamu bisa kasih saya uang, tapi saya punya orang tua. Mereka tidak minta saya mau ngurusin mereka tua, tapi itu kewajiban saya. Gitu, dan saya tidak mau tidak mau sepenuhnya berharap sama suami, walaupun dia kasih saya uang, tapi saya mau mandiri secara finansial. Karena kan itu orang tua kita juga ya, kan nggak enak kalau minta ke suami untuk orang tua, kan tetap rasanya gimana, bener nggak? Benar. Walaupun dia kasih, tapi saya nggak mau. Iya, betul sekali. Oke, Mam Krista, Kakak Krista. Kalau tadi kan sempat bilang kalau masih untuk mengatur waktu, manajemen waktu masih belajar proses. Tapi ya itu wajar. Bahkan aku pun sampai sekarang pun juga masih belajar terus kan. Karena hidup ini kan pasti proses belajar ya kan. Nah, tapi yang aku mau tanya nih, gimana caranya Kak Krista mengatur waktu antara anak, terutama waktu kemarin, ini dulu, waktu mau SM dulu, nanti setelah itu tips gimana caranya setelah melahirkan kok bisa ngasilin jualan 8 juta, itu yang kedua. Yang pertama itu
gimana sih cara ngatur waktu antara punya anak waktu itu lagi hamil, anak keempat, terus habis itu tetap bisa membina jaringan sehingga bisa jadi SM. Jadi saya ngatur waktu sebelum SNI itu saya masih workaholic, memang gila-gilaan kerja. Pernah tertidur mobilnya oleng, jadi saya milih tidur karena memang jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Kalau sampai kayak gitu jangan dicontoh. Itu contoh yang tidak baik. Memang sudah kecapean, jadi memang saya kerja itu saya punya target untuk diri sendiri, saya push diri saya. Nah, memang waktu itu saya terlalu keras sama diri saya sendiri dan saya sempat bosan ya guys. Jadi kalau kerja sekarang kerja bertahap. Kalau kita terlalu paksa diri juga bentar kita bosan. Jadi saya pernah merasakan itu. Saya sempat bosan karena saya terlalu kita harus capai target begini. Aduh, bagaimana mau kerjain ini? Nah, jadi begitu. Waktu sebelum SM itu begitu kerja saya. Dan akhirnya ya udah mesti kerja step by step karena dulunya gak ada yang bisa peluk gunung kan. Kita maunya kita semua mesti kayak gitu. Tapi itu sadar akhirnya karena terlalu keras kepada diri sendiri sempat bosan. Jadi kita kerja kembali ke upline. Aduh, artinya kita sudah bisa handle lagi kan. Jadi kita mulai ulang dari awal, step by step. Waktu itu kita kerja kebanyakan malam. Siangnya tugas ibu rumah tangga itu kita selesaikan. Kalaupun misalnya besok ada acara tim, karena kita aktif juga di tim, menjadi koordinator juga untuk acara B-Team, artinya kita juga punya tanggung jawab di tim, punya tanggung jawab pada keluarga. Jadi memang susah sih. Tapi kalau memang pagi-pagi kita harus ke Manado ngurusin tim atau ada BPS atau ada meeting sama kita PT manager, malamnya kita kerja sama coba cuci baju malam-malam, lipat baju. Artinya pekerjaan yang besoknya kita mengerjakan kita kerjakan malam sebelumnya. Begitu. Tapi kalau siang itu kita sudah bilang di bawah jam 12 kita masih kerjain pekerjaan rumah tangga ya, jangan diganggu. Kan malam jadi tetap betul. Jadi tetap harus itu tadi yang Krista bilang. Kalau aku bisa ngerangkum ya kakak-kakak, teman-teman, kalau yang atau kakak Krista kerjakan itu, jadi bukan berarti kalau ngerjain bisnis Oriflame berarti tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga itu diabaikan, enggak. Tapi bagaimana kita bisa, itu tadi keuntungan di Oriflame kan salah satunya adalah kita bisa mengatur jam kerja kita sendiri. Beda kalau dengan karyawan ya udah ditentuin dari jam segini sampai jam segini sore, udah nggak bisa, ya kan? Nah, tapi kalau di Oriflame kita bisa mengatur waktu, seperti tadi Kak Krista bilang ya kan, kalau misalnya dia tahu pagi ini sudah punya jadwal kerja, itu paling penting ya, karena kalau misalnya saya yakin kalau Kak Krista nggak punya jadwal kerja, pasti nggak tahu, oh besok ternyata mau ngapain, itu nggak tahu. Jadinya nggak bisa planning. Oh karena besok pagi mau ke Manado karena ada acara BPS. BPS itu business planning session ya. Jadi untuk set target ke tim ya kan. Berarti malam ini dia udah selesaiin dulu pekerjaan rumah tangganya supaya besoknya pun dia bisa pergi bekerja tanpa harus mengabaikan pekerjaan rumah tangganya. Ya kan gitu ya Kak. Terus kemudian sudah punya jadwal yang istilahnya dia udah kasih info nih ke timnya. Aku kalau dari jam 1 di bawah jam 12 udah belum bisa diganggu karena aku mesti ngerjain pekerjaan rumah dulu. Baru setelah itu di atasnya baru boleh mulai mengerjakan bisnis Oriflame. Terus biasanya tadi Kak Krista juga ada bilang bahwa
Kak Krista ngerjainnya biasanya malam, pasti setelah anak-anak tidur ya, bener ya Kak Krista ya. Jadi malam gitu, dan untungnya kan kalau di bisnis Oriflame boleh, bisa. Kenapa? Karena kan kita bosnya sendiri, kita tinggal janjian dengan partner bisnis kita tinggal janjian dengan calon prospek atau janjian dengan member-member kita, nanti aku kontaknya jam segini malam setelah anakku tidur, kita baru ngobrol soal Oriflame, soal bisnis, itu bisa. Apalagi zaman sekarang semuanya memang nggak bisa offline gitu kan, harus online. Jadi sebenarnya pasti akan lebih mudah gitu. Kenapa? Karena ya bisnis kita tinggal ada di tangan kita, di handphone kita, ya bisa bisa kita kerjain kapan aja dan di mana aja. Bener nggak, Kak Krista? Benar. Ya, bener ya. Oke. Nah, itu tips waktu jadi SM gitu kan. Jadi tetap harus bisa bagi waktu. Nah, kalau yang baru melahirkan, Januari kapan adik lahir? Si Tanggal 5. Kapan? Tanggal 5 Januari. 5 Januari. 5 Januari. Nah, terus itu gimana kok bisa langsung jualan 8 juta? Sebulan itu gimana? Oh Tuhan, hebat, luar biasa. Kan pastinya kondisi kayak begini juga, berarti jualannya secara online ya, maksudnya menggunakan fasilitas handphone. Saya semuanya sekarang serba online. Jalanin katalog, sebarin katalog, cuma tetangga di depan rumah. Selebihnya katalog cetak maksudnya? Katalog cetak maksudnya? Fitur-fitur di WhatsApp itu kan ada WA broadcast, itu yang pesan siaran. Nah, kayak itu jadi satu kali sebar broadcast ke banyak orang, penjualannya tambah banyak orang yang ini. Terus kita kalau jualan ya suka chatting-chatting, follow up member lama, dan kita punya target sih untuk diri sendiri. Yang tahun lalu juga kita ke timnya Kakak Jennifer. Memang saya targetnya setiap bulan harus ada penjualan 10.000 poin, itu minimal. Karena saat kita punya target, kalau capai sudah jatuh-jatuhnya di 600 poin itu per bulan. 200 poin itu 600 poin itu supaya member penonton yang mungkin belum terbiasa dengan poin yang lagi nonton acara ini, 600 poin itu berarti sekitar penjualan 5 juta ya? Iya. 600 poin, iya, sekitar 5 jutaan. Karena 1000 poin kan 8 jutaan. Oke, terus gimana? Jadi kita harus punya target. Kalau target di pekerjaan, misalnya target saya kan, jadi harus butuh 10.000 poin. Kita juga punya target diri sendiri. Kamu harus jualan minimal harus ada jualan 1.000 poin itu per bulan. Kita targetin diri saya sendiri. Jadi kalaupun jatuh yang tidak capai 1.000, mentoknya 600. Kalau 200 itu kita malas, artinya bulan itu kita malas jualan. Jadi 200 itu 200 itu berarti nggak kerja itu ya? 200 itu berarti nggak kerja. Nggak kerja. Jadi gimana cara? Itu ketampar itu ya, yang nonton yang biasanya 200 poin. Nggak terus kan gini, biasanya kalau jualan, waktu saya jadi beauty advisor itu saya diajarin menjual serangkaian. Jadi kalau misalnya si customer datang mau beli lipstick, kita jangan cuma ini lipstiknya apa, ini dia udah dikasih. Jadi kita tawarin juga mau beli eyeshadow, sekalian sama punya Bu, kan gitu. Jadi kalau di Oriflame kebanyakan menjual serangkaian, jangan cuma jual dia pesan kita perlu lipstick. Sekarang eyebrow-nya lagi diskon, biasanya harganya segini, ini lagi dapatnya segini, jadi begitu. Jadi jual bukan
satu, apalagi kalau kayak yang kemarin body mist itu kalian cuma 35.000, dia beli satu, saya beli aja 4 warna, ya kan? Pinter-pinter ngomong. Berarti Jadi mesti itu banyak belajar ya, target. mesti banyak belajar, bener Kak, ya kan? Kalau mau kayak Kak Krista bisa jualan 8 juta sebulan, mesti harus belajar juga, karena kan itu sudah ada tips-tips yang harus dipelajari. Jadi tetap kalau teman-teman yang di luaran sana yang lagi nonton nih kepingin punya penghasilan kayak Kak Krista, itu bisa dipelajari. Bisa. Apakah nggak bisa? Nggak bisa. Bisa jangan. Bisa, tapi ya harus belajar. Bisa nyamai, bahkan mungkin bisa ngelampaui ya kan Kak Krista ya. Yang penting mau belajar, bener nggak? Ya kan, mau belajar tipsnya gimana Dan harus tahu caranya. juga. Kita harus tahu barang apa yang kita jual. Dan kebanyakan menjual produk yang saya senangi. Lipstick, kita suka pakai yang Giordani Gold Lip Elixir. Jadi kita kalau promo memang agak lebay. Coba lihat lipstick saya makannya 5 kali, nggak hapus. Tapi emang begitu, kalau pakai Dani itu memang kita nggak perlu tambah-tambah lipstick lagi, karena kan ya kalau jualan parfum, doyan jualan parfum itu yang Giordani Esta, kebetulan lagi diskon, ini saya sudah jual 4, belum lagi yang lain-lain. Jadi kita pokoknya produk yang kita pakai dan kita suka pakai itu, saya kayak ya orang ngomongnya hiperbola. Jadi yang dengerin juga, iyo so, ke orang nada bilang iyo so, beneran gitu dong. Berarti mereka cobanya sebenarnya mungkin bukan hiperbola ya, maksudnya karena itu sesuai dengan kenyataan. Cuman semangat kali ya. Jadi ngomongnya itu dengan passion, dengan antusias. Ngomongnya itu dengan antusias. Jadi orang itu iya Kak gitu kan, karena antusias. Jadi beda kalau misalnya kita jualan parfum, parfum beli coba kok sampai bahasa Manado, beli parfum Giordani Gold gitu kan, ini enak, cuman begitu doang dengan ini parfum enak sekali loh, aku pakai itu aromanya begini, itu teman-teman itu bukan hiperbola ya kalau aku bilang sih, itu kita bercerita dengan antusias sehingga orang yang lihat itu jadi tertarik untuk beli. Nah itu tips banget nih, catat ya yang nonton ya. Jadi kalau jualan itu harus sesuatu produk yang kita tahu, makanya tetap harus mulai mengalihkan produk ke Oriflame atau belajar di acara-acara yang dibikin oleh tim tentang produk Oriflame, supaya kita tahu, biarpun kita belum beli misalnya, tapi kita sudah melihat atau sudah mendengar orang lain yang merasakan, itu kita bisa gunakan itu untuk bercerita, ya kan? Terus kemudian kita harus percaya dengan produknya, supaya pada saat kita bercerita, antusiasnya keluar, jadi orang jadi tertarik untuk beli. Bener ya, Kak Krista ya. Dan kita pernah orang yang mau order skincare, pernah tolak. Jadi di sini kita begini, jangan cuma sekedar jualan. Kita bilang sama si customer tersebut, yang kebetulan teman saya, dia bilang, kita nggak mau cuma sekedar, ya udah kita pay produk laku. Waktu itu dia mau beli skincare yang no fade set, tapi dia wajahnya dia sudah rusak karena krim sebelumnya pakai krim yang mengandung merkuri. Jadi kita tolak waktu itu, saya sarankan detox dulu. Karena kalau langsung dialihkan, mukanya kenapa-kenapa, terus dia salahin Oriflame. Ya, karena kalau mulut yang sebari, cepat sekali. Kita udah pakai Oriflame, so begini-begini. Padahal DP efek yang sebelumnya, dia keluar. Jadi jangan cuma sekedar jual produk. Halo? Krista pakai ini. Jadi betul. Terus kalau mau jualan itu mesti tahu, jangan cuma customer kita suka pakainya. Krista kayaknya terputus ya teman-teman, sambil tunggu
sinyalnya Krista balik lagi. Oke, jadi kalau aku boleh rangkum, jadi yang dimaksud oleh tips bener banget ya apa yang dikatakan oleh Kak Krista. Jadi kita kalau jualan produk itu nggak boleh asal, oh pokoknya produk ini diskon, produk ini mahal, pokoknya orangnya cocok nggak cocok, yaitu urusan kesekian. Yang penting produkku laku, itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh, sangat tidak disarankan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, terus gimana mau jualan? Ya belajar produknya. Dan di tim kita itu ada pembelajarannya, ada bedah katalog. Ya, ini Kak Krista udah balik. Oke, ya, Kak Krista, tadi ngelanjutin tadi tips untuk jualan juga sudah diajarin ya sama Kak Krista. Dapat bonus tips menjual nih ya. Nah, terus saya pingin tanya nih Kak Krista, karena udah 1 jam nih kita ngobrol, nggak kerasa ya. Ternyata ngobrol dengan Kak Krista ini benar-benar lupa waktu. Saya minta, soalnya keren banget ceritanya, wow, 5 anak gitu loh tetap bisa dapetin duit gitu ya kan. Karena itu tadi yang tadi Kak Krista bilang, awalnya karena niatnya belum gede sehingga anak jadi penghalang. Aduh, anakku masih kecil gimana ya kan. Tapi setelah niatnya gede, memang benar-benar ada niat, anaknya bukan berarti kemudian gak ada, bener gak? Anaknya tetap ada, malah nambah. Malah nambah gitu kan. Jadi istilahnya itu kayak yang dulunya karena tidak punya niat, gini ya teman-teman kakak-kakak ya, karena belum punya niat, anak jadi penghalang. Ya kan? Begitu sudah punya niat, bukan berarti anaknya kemudian gak ada. No, Kak Krista malah anaknya nambah gitu loh. Tapi yang tadinya kita lihatnya anak itu jadi penghalang, malah sekarang jadi motivasi gitu loh. Aku harus kerja, harus cari duit karena anakku udah tambah banyak. Anakku tambah butuhnya tambah banyak gitu ya kan. Jadi kerjanya juga makin semangat. Jadi mau untuk belajar, mau untuk gimana ya caranya aku supaya bisa menjual lebih banyak, bisa dapetin title penghasilan bulanan lebih besar. Itu jadinya otak kita jadi mau mikir karena kembali lagi punya niat. Bener ya Kak Krista ya. Jadi bukan berarti anak itu ada masalah, bukan berarti kalau misalnya kita jalan bisnis kemudian ada masalah, nunggu masalah ini nggak ada dulu baru mau jalan. Nggak ada cerita kayak gitu, karena hidup itu pasti ada masalah gitu loh. Ya kan? Kan kalau misalnya anaknya masih kecil, terus mau nunggu anaknya sampai gede. Terus kalau nanti sudah gede, kita sudah tua, ngomong apa lagi? Alasannya jadinya, ya saya sudah tua, ya peluangnya udah banyak yang jadi member, ya saya begini, saya begitu, ya banyak alasan memang jadinya. Jadi tetap terus jadi penghalang gitu. Jadi sebenarnya tergantung niat, bukan tergantung anak kita masih umur berapa gitu ya. Ya kan? Nah, Kak Krista, pertanyaan penutup nih. Ada tips nggak untuk ibu-ibu muda yang lagi nonton saat ini gitu, untuk gimana caranya bisa sukses di bisnis Oriflame sekaligus tetap bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan tetap bisa ngasuh anak? Nah, tips saya untuk jualan, maksimalkan fitur-fitur sosmed yang Anda punya. Kayak WA itu sebenarnya kita juga baru diajarin sama upline saya, si Mbak Candy itu pakai WA broadcast. Jadi sekali kirim ke banyak orang kan bisa 250 lah. Nah, jadi kirim satu kan banyak yang order. Kalau cuma kita berharap mereka lihat dari story WA atau postingan di Facebook, kalau pertemanan sudah banyak, kebanyakan postingan kita lewat. Nah, jadi kalau itu kayak kita kirim ke one by one. Nah, terus rajin chatting-chatting. Karena sekarang kan kayak kita nggak banyak keluar, kebanyakan cuma di rumah terus. Ini keluarnya paling jauh ke Indomaret beli susu sama Pampers. Jadi memang maksimalkan sosmed. Paling banyak ya pakai WA sama Messenger. Mungkin kebanyakan orang lihat kita sekarang jarang posting jualan. Tapi kalau chatting-chatting, jangan tanya.
Berarti Terus berarti lebih memanfaatkan penjualan secara personal melalui itu tadi ya, WA broadcast, Messenger ya kan? terus tips untuk ibu-ibu, jangan jadikan anak Anda sebagai alasan ketidakberhasilan Anda. Mesti jali ya, soalnya kita ada tulis. Atau jadi penghalang. Karena betul, mau menunda sampai kapan? Waktu itu tidak menunggu Anda. Waktu kita berjalan. Jadi mau tunggu sampai kapan? Sampai tua? Sampai ada yang di gambar-gambar itu di Instagram kita lihat. Nanti mau pesiar ke luar negeri, so tua, kaget-kaget di Venesia itu lagi dengerin si itunya nyanyi sudah tertidur karena sudah tua kan. Jadi mesti kerja keras dari sekarang. Jadi jangan jadikan anak itu penghalang. Jadikan mereka motivasi buat orang bisa sukses. Sekian. Ya, betul sekali kakak-kakak. Bisa dengar ya background-nya itu ya. Background-nya. Sudah nggak bisa diam mereka. Tadi saya betul sekali, luar biasa. Mereka soalnya sudah 1 jam. Pasti mereka ada waktu ya. Sudah waktunya ini saya sudah disuruh diam. Sudah. Tapi keren banget, keren banget. Terima kasih banyak. Nah, ini yang keberapa nih? Oh, ini yang ini. Ini yang keempat. Keempat, ya yang kemarin. Siapa namanya? Paris. Paris. Karena mama Paris tapi gagal kualifikasinya. Nggak apa-apa. Nanti berikut lagi ada pasti. Amin. Ya. Oke, makasih banyak Kak Krista atas waktunya, inspirasinya luar biasa banget. Jadi ini satu bukti nyata ya teman-teman, kakak-kakak, adik-adik di depan mata. Jadi anak itu bukan penghalang, anak itu harus jadi motivasi ya. Jadi kalau kakak Krista punya 5 anak bisa sukses di bisnis Oriflame, tetap bisa dapat penghasilan, tetap bisa jualan 8 juta sebulan, itu minimal dia bilang gitu ya. Jadi kakak-kakak di sini pun juga pasti bisa. Yang penting itu tadi harus mau belajar, manfaatinlah tim kita yang banyak memberikan sharing-sharing ilmu-ilmu, pelajari. Apalagi sekarang enak, belajarnya lewat online ya kan, semuanya bisa diikutin. Kemudian yang kedua, harus punya target. Jadi harus bisa membuat diri kita itu punya niat, punya target. Karena kalau enggak, ya itu tadi, kalau kita nggak punya niat, apapun akan jadi penghalang. Ya kan, anak kecil, anak kita masih kecil jadi penghalang. Anak kita masuk sekolah jadi penghalang. Anak kita udah kuliah tetap aja jadi penghalang. Anak kita udah married, kitanya yang jadi penghalang karena udah tua. Ya kan, jadinya kapan gitu loh, nggak akan ada waktu gitu, karena sebenarnya kembali lagi ke niat kita. Nah kemudian action terus artinya jangan mudah menyerah. Pada saat kita jatuh, sekali lagi bangkit lagi. Pada saat ditolak, coba lagi, belajar lagi, coba lagi ya. Oke Kak Krista, terima kasih banyak sharingnya, dan semoga apa yang kita sharingkan orang dua sharingkan, ya bermanfaat, ya kan, menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Dan teman-teman jangan lupa ya acara-acara yang ada di tim VCM Family, jaringan Mom and Kong JS ya. Untuk besok teman-teman yang udah capai 100 poin, itu sebenarnya ada acara yang namanya BSB, yaitu acara belajar soal bonus. Ini akhirnya muncul juga. Ini ya fotonya. Ini fotonya itu Kak Krista waktu masih anaknya 3 ya. Jadi anak pertama, anak kedua cowok, anak ketiga cewek, anak keempat cewek, anak kelima cewek. Katanya mau ke-6 dan katanya mau cowok, kemarin bilang ke saya. Perlu diaminkan nggak nih? Jangan. Cukup. Ya, jadi itu anaknya si kecil, lucunya gemunya ya. Jadi itu bukti nyata loh ya, bukti nyata bahwa ada seorang ibu punya anak 5 tetap bisa ya. Jadi jangan lupa besok ikutan, hubungi para direkturnya untuk ikutan BSB, belajar
soal bonus, karena kalau teman-teman nggak tahu apa ya gimana caranya dapetin bonus di Oriflame kan juga ya itu tadi kayak Kak Krista kan lihat ya bonusnya kok lebih sedikit daripada downline karena ya ketidaktahuan. Tapi begitu Kak Krista tahu, akhirnya jadi Kak Krista tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi ketahuilah dulu tentang bisnis Oriflame, gimana cara ngitung bonus. Nah besok diajarin. Kalau mau ikutan nggak live. Jadi teman-teman harus daftar, ada syaratnya. Itu syaratnya acara itu khusus untuk member yang ada di area Indonesia Barat dan Tengah, karena yang Timur udah hari Sabtu kemarin. Ini khusus untuk Indonesia Barat dan Tengah. Terus kemudian udah capai 100 poin pribadi di bulan ini. Nah, kakak-kakak sudah bisa daftar di direkturnya, nanti direkturnya yang akan kasih data ke saya. Nah, itu si kecil. Aduh, ini sebulan ya, Krista. Ya. Poco-poco kan. Sebulan. Itu ya luar biasa banget kan. Bener loh ya teman-teman, ini bukan ngomong tok loh ya, udah kelihatan itu. Itu beneran bayi loh itu ya. Jadi ikutan acaranya. Nah, itu yang keberapa? Itu yang kedua ya. Nah, yang kedua. Nah, tadi ya yang keempat ya, beneran loh ya. Yang pertama ditunjukin supaya tahu bahwa beneran dan semuanya ada di situ gitu loh. Ini nanti. Nah, itu yang kedua, sama yang keempat. Nah, yang ketiga sama pertama? Yang ketiga lagi dibuka. Lagi dibuka. Nah, jadi beneran loh ya kakak-kakak di sini. Oke, luar biasa banget Kak Krista, dan terima kasih buat teman-teman yang lain. Jadi manfaatkan training-training, acara-acara yang diadakan oleh tim VVIP, jaringan Mom and Kong JS ya. Jadi banyak banget, ada BOS Sabtu kemarin kan sudah Business Opportunity Sharing, kemudian ada BSB belajar soal bonus, kemudian ada BTS ini hari ini bareng tips sukses, bincang tips sukses ya kan. Terus kemudian nanti di akhir bulan hari Sabtu minggu depan jangan lupa ikutan BTB Be the Best, acara khusus rekognisi time buat mereka-mereka yang udah capai prestasi di bulan Februari ini. Kemudian ada Bipro juga di tanggal 1, kita akan belajar tentang bincang produk, itu adalah product knowledge, produk-produk Oriflame. Ya, jadi pastikan kakak-kakak ikutan training-training yang diadakan. Itu di luar itu masih ada lagi B-Team, ya. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari, banyak banget hal yang bisa dikasih oleh para reader-reader secara gratis untuk dipelajari. Jadi tinggal kakak-kakak sendiri mau nggak untuk belajar, kemudian mau nggak untuk melakukan action. Karena tools sudah di tangan, karena HP sudah ada di tangan, ya kan? Kak Krista jualan cuma pakai HP gitu. Jadi HP udah di tangan, tips pun caranya pun disediakan oleh tim, udah nanti tinggal belajar gitu ya. Ada RTM, ada RTG, pokoknya banyak banget pembelajaran yang bisa diikutin. Ada pembelajaran tentang pola pikir juga. Training-training banyak banget dan itu diberikan gratis loh teman-teman. Kadang mungkin karena gratis kali ya, akhirnya banyak yang nggak mau ikutan gitu. Padahal banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bagikan. Ada mulai dari pola pikir, mulai dari produk, mulai dari cara menjual, cara merekrut, ya kan. Banyak banget yang teman-teman bisa ikutan. Terus kemudian tinggal apa? Tinggal kakak ikutan, habis itu action. Coba, kurang apa lagi coba? Kan kurang salah satu. Tapi yang paling penting yaitu apa? Kurang niatnya kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak niat, kakak-kakak memang punya motivasi, kakak-kakak memang mau, pasti kakak-kakak bisa. Ya, karena tool sudah ada, peluang sudah dibuka, dan nggak perlu takut kalau kakak mau berusaha, pasti Tuhan akan mengabulkan. Karena seperti yang kemarin saya sharingkan, berdoalah tentang apa yang kita inginkan, tetapi berjuanglah untuk berjuang untuk melakukan apa yang kita doakan ya. Jadi nggak hanya doa tapi juga harus berjuang. Oke Kak Krista, kayaknya si baby sudah mau waktunya untuk
Ini cucu. Untuk makan ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Krista. Sukses selalu. Sampai ketemu di training-training berikutnya. Ntar sambung di set ya. Salam buat anak-anak kecil-kecil yang luar biasa sama suami. Sehat-sehat selalu. Dadah, God bless. Mwah. Dah. Mwah.